Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jazakallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal kalamu kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, hendaklah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dari semua yang dapat kita lakukan, yang dapat kita rasakan, maka tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang bisa memujinya, itu pun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian, tidak ada kalimat yang lebih Allah sukai daripada kita pandai berterima kasih kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian pandai bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi sekiranya kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka ingat, azab Allah itu sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tercurahkan atas keluarga beliau, tercurahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, dan tidak luput selawat tersebut juga tercurah atas segenap pengikut-pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Saudaraku seiman rahimakumullah, di dalam agama kita selalu dianjurkan dan ditekankan agar kita selalu belajar dan belajar. Sebab perjalanan kita ini jauh, waktu kita singkat, sementara perbekalan kita sangatlah sedikit. Coba kalau Anda sekalian berpikir, 24 jam itu kira-kira mana lebih banyak berpikir tentang akhirat atau dunia? Melakukan aktivitas untuk jenjang alam abadi atau alam dunia yang fana ini? Ini yang bisa menjawab kita semua masing-masing. Itu bukti bahwa kita itu perbekalannya tipis ya. Belum lagi waktu kita yang kita habiskan untuk tidur 24 jam. Dari lah kita dari jam 7 atau jam 6 sibuk dengan aktivitas kita, dengan kerja kita. Nanti mulai kita ingat pas azan. Begitu dengar azan, alhamdulillah, bagi yang ingat maka ingat, bagi yang tak ingat maka tak ingat pula. Paling kita sholat zuhur berapa menit? Tak lama. Selesai kita kembali kepada aktivitas kita. Betapa sedikitnya waktu kita yang kita gunakan untuk tafakur fiddin, memikirkan tentang yaumuddin, hari pembalasan. Padahal di sana bukan lagi tempatnya kita beramal. Sekaranglah penentunya bagaimana kehidupan kita kelak, bahagia atau tidaknya. Maka teman-teman sekalian, saking pentingnya kita belajar,
Sampai-sampai Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umat Muhammad agar tidak meninggalkan belajar, agar tidak meninggalkan belajar. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam menempuh jalan menuju akhirat. Ingat Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Orang itu kalau nggak mau ngikut syariat, kehidupannya sempit. Apakah berarti rumahnya yang megah jadi buruk, rumahnya yang luas menjadi sempit? Bukan demikian saudaraku sekalian. Tetapi Allah cabut keberkahan apa yang Anda miliki. Waktu Allah cabut keberkahannya, harta Allah cabut keberkahannya, rumah Allah cabut keberkahannya, kendaraan Allah cabut keberkahannya, semua Allah sempitkan, sehingga seseorang dengan gelimangan harta tidak jaminan dia merasa bahagia, bahkan dia merasa hampa. Sekalipun sudah semua menu makanan sudah dicoba, semua tanah atau semua berita di mana ada tempat yang menyenangkan, ada tempat rekreasi sudah dia jajal, sudah dia coba, tapi tidak kunjung merasa puas. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahannya. Wa nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma, dan kelak pada yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Tidak ada nikmat sekali saudaraku sekalian. Maka penting kiranya kita itu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat. Kalau benar-benar kita memang menginginkan kehidupan yang lapang, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya saudaraku sekalian, sebagai saling mengingati, saling mengingatkan, pada malam hari ini kita alhamdulillah Allah kehendaki dapat melanjutkan kajian kitab Ushulus Tsalatsah. Sebelumnya kita sudah membahas usul yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal tentang Allah. Salah satu mengenal dengannya adalah dengan kita mengibadahinya, dan bentuk-bentuk ibadah sudah kita berikan contoh-contohnya, termasuk tawakal, rasa cemas, ya, rasa takut, khusyuk, dan seterusnya sudah kita kasih contoh. Juga sudah kita sampaikan tentang pondasi atau usul yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengetahui tentang agama Islam. Kita sudah serempet kemarin, sudah kita singgung ya tipis-tipis ya, tentang Islam, bahwa Islam itu artinya adalah pasrah, berserah diri. Cuman ibarat orang yang bersandar, apa yang mau disandarin itu harus ditengok-tengok dulu ya. Seperti orang mengambil kayu untuk tongkat sebagai pertahanan tubuhnya, maka harus selektif, jangan salah ambil kayu, ya kan? Tahu-tahu kayunya lapuk, maka apa yang terjadi? Bukan kayu itu yang bermanfaat bagi dirinya, justru kayu itu pula yang mencelakai dirinya. Maka demikian pula dengan sandaran kita. Kita berserah diri kepada siapa dan bersandar kepada siapa. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Harus jelas dalam kehidupan kita ini. Dan pada hakikatnya semua makhluk hidup ini pasrah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Dan semua penduduk langit dan bumi itu pasrah kepada Allah, baik
dalam keadaan taat maupun dalam keadaan tidak taat, tidak suka. Ya. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, Islam itu maknanya ada dua. Berserah diri kepada Allah syar'i secara syariat, dan berserah diri kepada Allah secara kauniyah ataupun sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun berserah diri kepada Allah dengan syariat, maka dengan apa? Dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Adapun al-istislamul qadari atau berserah diri kepada Allah secara kauniyah, secara takdir, maka pada hakikatnya tidak ada di kolong langit ini yang mampu menentang takdir Allah, yang mampu menolak ketetapan Allah, baik muslim maupun non muslim. Waktunya sakit gaam, waktunya lapar, ada yang bisa menolak lapar? Tidak bisa. Waktunya haus juga. Makanya berserah diri kepada Allah itu juga ada dua keadaan. Ada yang berpahala dan ada yang tidak berpahala. Ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak bermanfaat. Adapun berserah diri kepada Allah yang bermanfaat dan berpahala, berserah diri dengan beribadah kepadanya, mengikuti syariatnya. Kalau berserah diri kepada Allah, nyerah kepada Allah, pasrah kepada Allah secara qadari, maka tidak ada pahala dan juga tidak dapat menyelamatkan dirinya. Sebagaimana Fir'aun, mau tidak mau dia harus mati, tapi matinya Fir'aun tidak bermanfaat bagi dirinya. Fir'aun umurnya ya tetap panjang sesuai dengan takdir Allah, tetapi panjangnya umurnya Fir'aun tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka secara takdir semua diberikan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyangkal. Si fulan takdirnya 15 tahun mati, ya sudah, tidak bisa nambah. Si fulan takdirnya 60 tahun, tidak bisa nambah, dan juga tidak bisa dikurangi. Lebih daripada berserah diri kepada Allah, maka seseorang juga dituntut untuk berlepas diri dari kesyirikan. Tidak hanya mentauhidkan Allah, tapi juga harus membersihkan dirinya dari kesyirikan. Sebagaimana Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah menceritakan beliau di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh bagi kalian semua ada suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri seorang Khalilullah yang bernama Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan pada diri orang-orang yang bersama dengan beliau. Maksudnya adalah bersama dalam apa? Bersama dalam pemahaman dan akidah serta manhajnya. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah min dunillah, selain daripada Allah. Kafarna bikum, aku mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan terang bagi kami bahwa kalian adalah musuh-musuh kami. Wal baghdha, dan kalian berhak untuk mendapatkan marah dari kami. Abadan, selamanya. Hatta tu'minu billah, sampai kalian mau beriman kepada Allah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala-berhalanya. Wahdahu, hanya beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkannya. Ini adalah prinsip seseorang mentauhidkan Allah. Jadi makanya kalimat tauhid juga jelas
La ilaha illallah. La ilaha artinya berlepas diri dari kesyirikan. Semua bentuk Tuhan dihilangkan, diingkari, ditinggalkan, dijauhi. Walaupun hebat, walaupun terkenal, walaupun dampaknya cospleng, ditinggalkan. Illallah, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Itu maknanya tauhid. Jadi tidak bisa seseorang itu hanya mentauhidkan Allah tanpa menafikan sesembahan selain Allah. Buktinya ada sesuatu yang disembah selain kepada Allah. Makanya sering kita sampaikan bahwa tidak tepat ketika la ilaha illallah hanya dimaknai tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Itu terbantahkan dengan keadaan yang nyata. Sebab muncul kok Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka yang benar apa? La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Itu yang benar. Kalau kita renungkan ayat ini saudaraku sekalian, ini terdapat beberapa faedah yang luar biasa. Komitmennya seorang Nabiullah memegang tauhid. Bahkan mereka walaupun sendirian ketika itu berani mengingkari perbuatan kaumnya. Taruhannya nyawa. Dan terbukti Ibrahim itu ditangkap kemudian dibakar. Taruhannya nyawa. Tapi karena ini masalah prinsip agama, orang yang mentauhidkan Allah itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia berani menentang permusuhan kepada orang-orang yang menduakan Allah, yang mensekutukan Allah. Kata Allah mengabadikan perkataan Ibrahim, wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah nyata bagi kami dan kalian ada permusuhan di antara kita, ada yang gak beres di antara kita. Selama-lamanya sampai kalian mau beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala kalian. Tapi saudaraku sekalian, kalau kita baca kisah Ibrahim, orang itu kalau sudah terlanjur cinta itu memang buta. Bayangkan ketika mereka itu keluar dari kuil-kuilnya, Ibrahim datang ke kuil tersebut, kemudian menghancurkan seluruh patung, tinggal yang satu yang tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung itu beliau kalungkan kepada patung yang paling besar. Ketika kaumnya itu datang bersama rajanya, melihat Tuhan-Tuhannya itu dihinakan, mereka marah. Ini kenapa kok Tuhan bisa dihinakan, diinjak-injak, dipatah-patah? Siapa pelakunya? Bayangkan, sampai Tuhan aja tidak bisa mencari pelakunya, tidak bisa mencari orang yang mendoliminya. Bayangkan, ini udah entah kemana cara berpikirnya. Sudah, akhirnya mereka ada yang mengambil kesimpulan bahwa ini ada seorang pemuda yang selalu bangkang dengan perkataan kita ini. Siapa dia? Namanya Ibrahim. Tangkap dia. Akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, kata Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah mengerjakan apa yang terjadi pada Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim pun menjawab, "Coba kau tanya kepada yang paling besar. Kamu ngolok kami." Mereka tuh sadar kalau yang paling besar pun tak akan bisa ngomong. Bahkan tidak mungkin yang paling besar itu yang melakukan, karena tidak bisa jalan. Lalu kata Ibrahim apa? "Bukankah kalian sudah tahu bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu tidak bisa melakukan apa-apa? Tapi kenapa masih kalian sembah? Apakah mereka menyerah? Apakah mereka tuh mau gitu ya? Oh, coba berpikir sejenak gitu ya." Enggak. Justru mereka malah marah menjadi tangkap Ibrahim kemudian dibakar. Tuh. Orang kalau sudah kadung cinta kepada sesuatu yang salah itu, walaupun salah tetap dibela. Biar tekor asal kesohor.
Wal'iyadzubillah. Kemudian saudaraku sekalian, Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam itu sendiri. Dan setiap tingkatan itu pasti ada rukun-rukunnya. Ada Islam di sana, ada iman, ada ihsan. Masing-masing 3 tingkatan itu memiliki rukun-rukunnya, memiliki pokok-pokoknya. Pokok Islam ada 5. Kita dah hafal semuanya enggak? Yang pertama adalah syahadat. Dan para ulama biasanya kalau membahas masalah syahadat itu panjang. Anda bisa buka buku-buku yang dulu ya, seperti Sulam Taufik atau Takrib, Safinatun Najah. Itu kalau membahas masalah riddah atau masalah murtad panjang pembahasannya. Ada di sana. Karena itu kaitannya dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru nanti bab thaharah. Karena itu kaitannya dengan sholat. Seperti itu. Buku-buku fikih. Silakan Anda buka, silakan Anda cari. Jadi membahas masalah tauhid, membahas masalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bukan hanya baru-baru ini, bukan, dari dulu. Cuman dahulu tuh pembahasannya bukan langsung masalah tauhid, enggak, tapi babur riddah atau faslun fi riddah, bab menjelaskan tentang murtad. Kenapa murtad? Karena melakukan kesyirikan akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, maka dihukum murtad. Silakan dibuka, bisa dicari. Ya. Kemudian yang kedua, sholat. Yang mana sholat itu adalah tiang agama. Sampai-sampai dikeluarkan ijma dari para salafus saleh, para sahabat ridwanullahu alaihim. Tidak ada mereka yang mengatakan bahwa rukun Islam yang ditinggalkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali sholat. Maka hati-hati dengan sholat. Kemudian setelah sholat adalah zakat. Zakat ini juga pernah dahulu ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin pada zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau perangi mereka. Karena apa? Karena besarnya tentang kewajiban zakat, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan apabila menyebutkan tentang zakat, pasti sebelumnya adalah salat. Maka beliau perangi mereka yang menolak untuk membayar zakat. Kemudian setelah zakat adalah puasa. Dan puasa ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Muhammad itu mendapatkan derajat yang paling tinggi. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi yang Allah janjikan kepada siapapun yang mendapatkannya melebihi daripada takwa. Sehingga Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya sudah hafal. Kemudian setelah puasa apa? Hajjul bait in istata'a ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah. Nah, haji ini memang rukun Islam yang nomor 5 dan ini ujiannya berat. Apalagi pada zaman kita sekarang ada yang namanya benda gepeng macam ini. Mau ikhlasnya harus ekstra hati-hati. Kita tidak selfie, tapi kadang-kadang kawan pula yang moto kita. Sampai rumah, jangan enggak foto kuning, ini kan? Pas pakai pakaian ihram gitu kan. Nah, penyakitnya banyak zaman sekarang.
Ya. Maka teman-teman yang mendapatkan titipan amanah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa kemudahan untuk datang ke tanah suci, perbaiki niat. Hati-hati dengan setan yang selalu membisikkan sesuatu yang dapat menghapus pahala haji Anda. Sampai-sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam videonya mengatakan, aku heran dengan jamaah Indonesia. Sering kami dapati mereka itu macam berdoa lalu difoto, padahal dia bohong. Di sana dia tidak berdoa, dia begini cuma untuk diambil gambar. Apalah coba faedahnya? Bukankah doa itu kata Rasulullah, ad-du'a umukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Tapi kok dibikin candaan gitu? Ya karena yang ngomong orang sana saya percaya, karena beliau mungkin sering nengok gitu. Nah, ini maka teman-teman, yuk kita bareng-bareng ingatkan saudara-saudara kita yang bentar lagi banyak yang mau naik haji, agar hati-hati menjaga hatinya, menjaga niatnya, jangan sampai keliru sehingga uang yang kita kumpulkan untuk kesana yang sudah berjuta itu hilang begitu saja, tidak ada bekas dikarenakan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Belum lagi sering, kalau Anda bisa buka video, ada orang yang titip nama untuk disematkan di sebuah tempat yang konon katanya kalau ditaruh nama di situ, seseorang yang jauh jodohnya jadi dekat, seseorang yang masih belum punya keturunan cepat dapat keturunan. Wal'iyadzubillah. Tentu hal-hal yang seperti ini masih syarat dengan bau khurafat. Hati-hati. Maka saling kita mengingatkan dalam hal tersebut. Baik, kita berpindah pada malam hari ini, karena itu sudah dibahas sebetulnya, yaitu tingkatan Islam yang nomor 2. Apa dia? Al-iman. Iman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan dalam kitab tersebut, dalam kitab ini, wa huwa bid'un wa sab'una su'bah. Iman ini memiliki 70 lebih cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi tingkatannya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah urusan iman adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Saudaraku sekalian, satu paragraf dari beliau ini kalau kita ambil faedahnya sudah luar biasa, sudah cukup untuk kajian satu malam sebetulnya. Coba kita perhatikan, ternyata agama kita itu sama sekali tidak meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Sebagaimana agama kita juga tidak meremehkan, tidak melupakan perbuatan jahat walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengamalkan perbuatan yang baik walaupun sebiji sawi. Jadi bahasa Arab mithqala dzarrah, dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Karena terjemah kita tuh tidak mampu mencari sesuatu yang kecil kecuali biji sawi, itulah terjemahannya. Padahal bukan dia. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada debu, lebih kecil daripada tepung, butiran tepung. Itu dzarrah namanya dalam bahasa Arab. Itu akan kelihatan hasilnya. Demikian juga ketika seseorang mengamalkan sesuatu yang buruk, juga akan Allah balas keburukannya. Makanya saudaraku sekalian, kita mungkin tidak pernah berpikir ya, kalau kita berjalan pulang ke Ketapang, ada lubang di jalan sana, lalu kita berhenti sejenak untuk cari batu dengan pikiran supaya teman kita tidak kejedot di situ. Mungkin kita tidak berpikir bahwa itu adalah termasuk bagian dari iman.
Ternyata itu bagian dari iman, saudaraku sekalian. Lalu bagaimana jadinya ketika jalan itu nggak lubang kok sengaja dilobang? Ya, sengaja dibikin parit supaya nampak rusak jalannya, kemudian dibikin alasan untuk mengambil harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Tentu dosanya juga besar. Maka saudara sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sepelekan sesuatu yang positif yang ingin Anda lakukan, maka lakukanlah. Anda jangan khawatir, Allah pasti mencatatnya. Jangan khawatir apapun bentuknya. Sekalipun Anda hanya menemukan batu di jalan aspal, Anda berpikir, oh ini takut orang kalau kena batu itu bisa kepleset. Turun, ambil batu itu, buang. Bagian dari iman. Anda melihat paku di jalan raya, Anda berpikir ini kalau kena ban seseorang bisa bocor, bisa jatuh, bahaya. Anda turun, ambil itu paku. Itu bagian dari iman. Sebagaimana rasa malu itu juga bagian dari iman. Makanya ada seorang ustadz ditanya, Ustadz, kalau kita sholat pakai baju kaos itu gimana hukumnya? Ya sebetulnya asal bajunya itu udah menutup aurat ya sah-sah saja, gitu kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu bagian dari iman, ya cobalah dikaca lah. Kita ngaca diri dong, gitu loh. Kalau Anda pengen ketemu dengan pimpinan perusahaan Anda harus memilih baju yang paling keren, baju yang paling cakep. Kenapa? Ketika Anda akan menghadapi yaitu Al-Khaliq yang telah menciptakan bos Anda, yang telah memberikan rezeki kepada bos Anda, lalu Anda ke sana hanya mengenakan pakaian yang biasa-biasa aja. Di mana rasa malunya? Ustaz, kalau kita sholat baunya apek, tidak pakai parfum, sah apa enggak? Ya kalau bicara sah-sah aja. Tapi ketika Anda pengen bertemu dengan kekasih pujaan hati Anda di rumah sana, itu sudah sebelum sampai rumah kita pilih parfum yang paling harum, kalau bisa parfum kesukaan dia, hanya demi apa? Untuk memikat hatinya. Lalu bagaimana ketika kita pengen cintanya Allah Al-Khaliq yang telah memberikan rezeki kepada diri kita dan keluarga kita, kita kok biasa-biasa aja? Rasa malunya di mana? Gitu loh. Maka al-haya'u su'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman, saudaraku sekalian. Maka penting, saudaraku sekalian. Sehingga apa sih hadiah yang tidak pernah Rasul tolak? Apa? Pemberian susu dan parfum. Rasul paling menyukai parfum, karena beliau pengen ketemu dengan saudaranya itu dalam keadaan yang menyenangkan, baik wajahnya maupun baunya. Kenapa kita tidak mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan selain daripada Rasul, yang mencintai bau harum itu siapa? Malaikat. Malaikat itu tidak suka, saudaraku sekalian, bau rokok, tidak suka. Karena memang Allah takdirkan malaikat itu diciptakan dari cahaya, bukan dari asap, bukan dari api. Yang Allah takdirkan, Allah ciptakan makhluknya dari api itu siapa sih? Jin. Anda tidak nyindir orang yang ngerokok loh ya. Tidak, ini kita bahas parfum. Bahwa parfum itu sangat dicintai makhluk Allah selain daripada Rasulullah adalah para malaikat. Makanya Anda cari, ketik ada namanya parfum malaikat subuh. Tidak ada parfum setan subuh, tidak ada. Atau parfum jin subuh, tidak ada. Tapi kalau Anda ketik parfum malaikat subuh, ada. Ini kita baru bahas iman. Ya. Sudah azan, berarti kita berhenti dulu ya.
Baik, kita berhenti dulu. Semoga Allah mudahkan kita dapat melanjutkannya sebentar lagi nanti setelah Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu jazaan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.